Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reni Dia Puja Astuti, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan dengan NIM G412411543. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu patofisiologi dari sistem pendengaran, yaitu otalgia. Berikut merupakan PowerPoint yang akan saya tampilkan dan saya jelaskan. Terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada definisi dan juga kode ICD dari otalgia, jenis otalgia, etiologi, tanda gejala, komplikasi, patofisiologi, dan penanganan medis serta pencegahan dari otalgia. Yang pertama adalah pengertian dari otalgia. Otalgia berasal dari terminologi medis root, ot atau oto yang berarti telinga, dan juga safik algia yang berarti nyeri atau rasa sakit. Yang berarti terminologi medis dari otalgia ini merupakan nyeri atau rasa sakit pada telinga. Menurut Kamus Dorland, otalgia berarti nyeri yang dirasakan pada telinga. Sehingga dapat kita artikan bahwasanya otalgia atau nyeri dan sakit pada telinga merupakan sensasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan, dan tidak menyenangkan yang dirasakan pada telinga. Kode ICD untuk otalgia termasuk dalam kategori di blok kode H92 otalgia and effusion of ear, yang mana blok kode ini merupakan blok kode kategori yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan penyakit yang berkaitan dengan nyeri atau sakit dan adanya cairan pada telinga. Dan secara spesifik, otalgia ini diklasifikasikan dan dikodekan pada kode H92.0 otalgia. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis otalgia. Secara umum, otalgia terbagi menjadi dua, yaitu otalgia primer dan otalgia sekunder yang dibagi berdasarkan asal atau sumber nyerinya. Yang pertama adalah otalgia primer. Otalgia primer merupakan jenis otalgia yang nyerinya berasal dari telinga atau struktur dari telinga itu sendiri, yang berarti masalah yang menyebabkan nyeri memang berpusat pada salah satu struktur atau bagian dari telinga itu sendiri. Lalu yang kedua adalah otalgia sekunder. Otalgia sekunder merupakan jenis otalgia yang nyerinya berasal dari luar telinga, dapat berasal dari organ, struktur, atau bagian lain yang berada dekat dengan telinga atau berhubungan dengan telinga. Otalgia jenis sekunder ini bisa juga disebut sebagai nyeri alih ke telinga, nyeri rujukan, atau referred pain. Pokok yang selanjutnya adalah etiologi dari otalgia. Karena otalgia sudah terbagi dua berdasarkan sumbernya, yaitu otalgia primer dan sekunder, maka etiologi dari otalgia sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu etiologi dari otalgia primer dan etiologi dari otalgia sekunder. Etiologi untuk otalgia primer ada beberapa. Yang pertama adalah infeksi pada telinga atau otitis. Otitis ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah, yang umumnya hal ini terjadi pada anak-anak. Dan otitis yang kedua merupakan otitis eksternal, yaitu infeksi pada telinga bagian yang luar yang biasanya disebabkan oleh jamur ataupun infeksi dari bakteri. Lalu, ada juga penumpukan kotoran telinga atau serumen yang menumpuk yang lama-kelamaan mengeras dan menyumbat liang telinga. Lalu ada juga penyebab lain, yaitu adanya benda asing yang masuk ke dalam telinga, cedera telinga atau trauma telinga, seperti karena penggunaan alat pembersih telinga yang terlalu dalam, akibat ada benturan, masuknya benda asing yang terlalu dalam, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk etiologi otalgia sekunder, ada beberapa juga. Yang pertama adalah adanya alergi, lalu temporomandibular atau gangguan sendi rahang bagian bawah atau mandibular, lalu ada patologi gigi seperti infeksi gigi, abses gigi, atau adanya gigi berlubang terutama pada gigi rahang. Lalu ada juga karena faringitis atau infeksi pada tenggorokan yang akhirnya akan menjalar ke dalam telinga. Lalu ada juga sinusitis paranasal, baik sinusitis frontal, lalu sinusitis etmoid, penoid, dan lain sebagainya. Bahasan yang selanjutnya adalah tanda dan gejala dari otalgia. Beberapa penderita otalgia dapat merasakan tanda dan gejala seperti berikut. Yang pertama adalah rasa sakit atau nyeri yang ada pada area sekitar telinga maupun area dalam telinga. Lalu, bisa juga penderita merasakan vertigo atau sensasi pusing yang berputar dan kehilangan keseimbangan. Lalu bisa juga demam atau peningkatan suhu tubuh yang biasanya menandakan adanya infeksi. Lalu ada juga rasa penuh seperti tumpukan atau sumbatan yang dirasakan pada dalam telinga. Lalu bisa juga penderita merasakan tinnitus atau adanya sensasi suara bising yang mendengung, berdesis atau menderu di telinga tanpa adanya suara dari luar atau sumber suara eksternal. Lalu penderita juga dapat mengalami penurunan kemampuan mendengar. Lalu juga penderita dapat mengalami otorea atau keluarnya cairan dari telinga. Cairan tersebut dapat berupa cairan bening, nanah, atau bahkan darah.
Bagian yang selanjutnya merupakan patofisiologi dari otalgia. Patofisiologi otalgia secara ringkas, yang pertama adalah adanya penyebab seperti infeksi, patologi gigi, sinusitis, sumbatan serumen, cedera telinga, dan lain sebagainya. Lalu setelah terjangkit penyebab tersebut, terjadilah iritasi atau adanya kerusakan pada jaringan. Setelah jaringan rusak atau terjadi iritasi, terjadilah peradangan dan pelebaran pembuluh darah, dan juga reseptor nyeri akan terangsang. Lalu setelah itu, sinyal nyeri tersebut akan dikirim melalui saraf untuk masuk ke dalam otak. Nah, setelah sinyal tersebut diterima oleh otak, maka otak akan mentranslitkan atau mengartikan hal tersebut sebagai rasa nyeri. Maka timbullah rasa nyeri pada telinga atau yang bisa kita sebut sebagai otalgia. Patofisiologi otalgia secara rinci yaitu otalgia, baik otalgia primer maupun otalgia sekunder, diawali atau disebabkan oleh beberapa penyebab. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, adanya infeksi, sumbatan serumen, cedera telinga, gangguan sendi atau temporomandibular, patologi gigi, alergi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyebab tersebut dapat menyebabkan terjadinya iritasi dan inflamasi atau peradangan pada telinga, yang dapat menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah yang ada di sekitar telinga. Sehingga setelah terjadinya pembengkakan dan peradangan tersebut, akhirnya akan terjadi atau saraf nyeri tersebut akan menerima sinyal dan sehingga dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Setelahnya, sinyal yang diterima otak tersebut akan diartikan bahwasanya timbullah rasa nyeri pada telinga. Akibatnya, seseorang akan merasakan otalgia atau nyeri atau sakit pada telinganya. Bagian yang selanjutnya adalah komplikasi dari otalgia. Otalgia yang parah dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah kesulitan konsentrasi dan gangguan keseimbangan, lalu kurangnya waktu tidur karena adanya rasa sakit atau nyeri pada telinga, lalu penyebaran infeksi ke telinga bagian lebih dalam atau jaringan yang ada pada sekitar telinga, lalu pecahnya gendang telinga, dan yang paling parah adalah dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen, seperti kehilangan fungsi untuk mendengar. Subbab yang selanjutnya adalah penanganan medis untuk otalgia. Penanganan medis untuk otalgia dapat difokuskan untuk menghilangkan atau menyembuhkan penyebab dasarnya. Penanganan otalgia sangat bergantung pada diagnosis penyebab yang akurat, baik untuk otalgia primer maupun otalgia sekunder. Beberapa penanganan medis yang dapat dilakukan adalah pemberian obat analgesik untuk mengurangi nyeri, pemberian obat antibiotik untuk pengobatan otalgia apabila otalgia disebabkan oleh infeksi. Lalu dapat juga diberikan kompres hangat di bagian telinga yang sakit, sehingga diharapkan dapat membantu meredakan rasa sakit atau rasa nyeri dan dapat memberikan kenyamanan yang sementara. Lalu apabila penyebab otalgia adalah karena adanya penumpukan kotoran atau serumen yang lama-kelamaan akan maras, maka penanganan medisnya dapat dilakukan pembersihan telinga, baik dilakukan secara irigasi dengan air maupun dibersihkan dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam telinga. Penanganan medis yang selanjutnya dapat dilakukan dengan pemberian tetes telinga. Tetes telinga ini dapat digunakan untuk kondisi seperti infeksi pada telinga bagian luar atau untuk melunakkan kotoran telinga yang menumpuk atau serumen yang menumpuk apabila otalgia tersebut disebabkan karena adanya serumen yang menumpuk. Lalu, penanganan medis otalgia juga dapat dilakukan dengan penanganan kondisi dasar. Hal ini dilakukan apabila otalgia yang diderita merupakan otalgia sekunder atau nyeri rujukan. Maka, pengobatan yang harus dilakukan untuk menyembuhkan otalgia tersebut merupakan mengobati hal yang mendasari apa yang menyebabkan otalgia. Seperti misalkan apabila penderita menderita otalgia tersebut karena patologi gigi, maka penderita dapat menuju atau berobat ke dokter gigi untuk menangani patologi giginya dengan harapan bahwasanya patologi gigi tersebut sembuh, maka rasa nyeri atau sakit pada telinga atau otalgia tersebut akan juga ikut sembuh. Lalu bahasan yang selanjutnya adalah pencegahan dari otalgia. Otalgia dapat dicegah dengan beberapa cara, di antaranya adalah menjaga kebersihan telinga dan menghindari membersihkan telinga terlalu dalam, mengeringkan telinga setelah berenang atau setelah mandi untuk menjaga agar telinga tetap kering. Lalu apabila Anda memiliki alergi, kelola alergi Anda dengan baik agar tidak menyebabkan atau tidak merembet pada rasa nyeri pada telinga. Lalu bisa juga menggunakan pelindung telinga saat Anda berada pada lingkungan yang bising atau saat Anda berenang pada air kotor. Lalu, untuk mencegah otalgia sekunder, Anda dapat mengelola kondisi kesehatan lain seperti menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan rahang dan sinusitis dan lain sebagainya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dan sumber yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint dan presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya berikan.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah penulisan dalam PowerPoint dan materi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.